Halo, apa kabar dan selamat datang untuk para penghuni planet manapun. Mohon maaf karena belum bisa sebutin nama planet kalian satu persatu, soalnya semakin hari semakin susah nama-nama planetnya. Tapi ya sudahlah, semoga yang mampir selalu dimudahkan dalam urusan, sehat selalu dan lancar rezekinya. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang memiliki judul Super Me. Super Me. Bukan Super Me yang itu. Ya udahlah, langsung aja kita bahas filmnya. Sang Yu sebenarnya adalah seorang pria cerdas, berbakat, dan bahkan sangat rajin dalam pekerjaannya. Bisa dibilang, masa depan ada di depan mata. Namun semuanya menjadi suram semenjak Sang Yu mengalami insomnia lebih dari 6 bulan yang lalu. Hal ini disebabkan karena setiap kali Sang Yu tidur, dia akan selalu bermimpi bertemu dengan makhluk misterius yang akan terus membunuhnya. Hari ini ketika bangun tidur, Sang Yu didatangi oleh pemilik tempat dia tinggal untuk menagih uang sewa. Namun karena Sang Yu tidak memiliki cukup uang, dia pun lantas melarikan diri melalui jendela. Uang yang dimiliki oleh Sang Yu sebenarnya telah dihabiskan untuk mendatangi berbagai macam psikiater demi mengatasi masalah tidurnya. Akan tetapi, semuanya berakhir tanpa jalan keluar. Sang Yu yang saat itu kelaparan ingin membeli sebuah martabak. Namun karena uangnya pas-pasan, dia pun memesan martabak tanpa telur. Sambil menunggu, Sang Yu terus memandangi kafe yang ada di seberang jalan, di mana kafe tersebut dimiliki oleh seorang wanita bernama Hua Er, yang menjadi idaman Sang Yu bahkan sejak masih bersekolah di SMA yang sama. Sementara itu, si pedagang martabak yang kasihan melihat penampilan Sang Yu lantas memberinya martabak dengan telur secara gratis. Sang Yu pun mengucapkan terima kasih sambil tersenyum bahagia. Namun ketika akan memakan martabaknya, Sang Yu tiba-tiba didatangi oleh rekan kerjanya bernama San Ki, yang seketika itu juga membuat Sang Yu berusaha melarikan diri dan mengakibatkan martabaknya terjatuh. Singkatnya, karena kehabisan stamina, Sang Yu pun tertangkap lalu dibawa ke sebuah restoran, di mana San Ki lantas menegur Sang Yu karena dianggap telah melanggar kontrak kerja untuk pembuatan sebuah naskah yang selama berbulan-bulan tidak kunjung diselesaikan oleh Sang Yu. Di sini Sang Yu pun berusaha menjelaskan tentang masalah kesulitan tidurnya yang lama-kelamaan membuat Sang Yu tidak bisa berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Terlebih lagi, uang deposit yang sebelumnya diberikan oleh San Ge telah dihabiskan untuk berkonsultasi kepada psikiater. Mendengar hal itu, San Ge pun marah dan lantas memberikan waktu 10 hari kepada Sang Yu untuk menyelesaikan naskahnya, lalu pergi meninggalkan Sang Yu. Akan tetapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Di mana ketika Sang Yu pulang ke kamar sewanya, dia mendapati bahwa barang-barang miliknya sudah berada di luar dan kamarnya terkunci, yang mengartikan bahwa Sang Yu telah diusir dari tempat tersebut. Sang Yu kemudian singgah ke sebuah restoran, di mana dia berusaha untuk mengerjakan naskah permintaan San Ge menggunakan satu-satunya laptop yang dia miliki. Namun Sang Yu tidak bisa berkonsentrasi akibat insomnia serta kelaparan. Tidak jauh dari tempatnya, ada seorang pengunjung yang meninggalkan sisa makanan. Sang Yu yang sangat kelaparan pun berniat untuk mengambil sisa makanan itu. Namun sayang, seorang tunawisma mendahuluinya. Sang Yu pun hanya bisa pasrah dan berusaha melanjutkan pekerjaannya. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba tunawisma tersebut berubah menjadi makhluk misterius yang kemudian menyerang serta membunuh Sang Yu menggunakan rantai. Sang Yu pun terbangun dari tidurnya bersama dengan pagi yang menjelang. Namun di sini dia mendapati bahwa satu-satunya laptop yang dia miliki telah menghilang karena dicuri oleh seseorang. Sang Yu yang kini merasa bahwa hidupnya telah sangat hancur berantakan, lantas berniat untuk melakukan bunuh diri dengan terjun dari atas sebuah gedung dan sempat mengirim pesan kepada San Ge atas permintaan maaf karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi ketika Sang Yu bersiap akan terjun, tiba-tiba si pedagang martabak yang ada di bawah menawari Sang Yu martabak telur secara gratis. Mendengar hal tersebut, Sang Yu pun mengurungkan niatnya. Mendapatkan martabak lezat secara gratis, Sang Yu pun berterima kasih dan menganggap memiliki hutang atas makanan itu. Si pedagang tua yang saat itu juga menemani Sang Yu lantas menanyakan masalah apa yang sedang dihadapi oleh Sang Yu sehingga membuatnya begitu putus asa. Di sini Sang Yu pun mulai menceritakan tentang mimpi buruk yang selalu dialaminya ketika dia sedang tidur. Dan mimpi itu mengakibatkan Sang Yu menderita insomnia selama berbulan-bulan. Si pedagang tua lantas memberi saran kepada Sang Yu untuk bangun lebih awal ketika dia sedang bermimpi buruk, dengan mengatakan, "Aku hanya bermimpi." Malam harinya, Sang Yu memutuskan menjual satu-satunya handphone yang dia miliki untuk mendapatkan sejumlah uang. Dia lalu pergi ke sebuah toko tos serba dan berniat untuk membeli serta mencuri beberapa makanan di sana.
Namun karena Sang Yu menyadari adanya kamera pengawas, dia pun mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk membeli sedikit makanan dengan uang yang dia miliki. Di depan toko serba, Sang Yu yang sedang memakan makanannya tiba-tiba dihampiri oleh Hua Er yang prihatin dengan kondisi Sang Yu dan berniat untuk mengajaknya makan di restoran. Namun tidak lama kemudian, sosok Hua Er tiba-tiba berubah menjadi makhluk misterius lengkap dengan 9 pedang di tangannya, yang sudah dipastikan bahwa Sang Yu jatuh tertidur. Hingga ketika si makhluk misterius mulai menusuk Sang Yu dengan pedangnya. Disinilah Sang Yu mengingat akan pesan dari si pedagang tua untuk bangun dari mimpinya dengan mengatakan, dan benar saja, Sang Yu pun terbangun dari tidurnya. Namun kali ini, secara mengejutkan, Sang Yu mendapati pedang si makhluk misterius telah berada di tangannya. Dia kemudian membawa pedang itu pergi ke sebuah taman. Di sini Sang Yu yang masih tidak percaya dengan kehadiran pedang tersebut lantas menampar wajahnya sendiri beberapa kali untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak sedang bermimpi. Pagi harinya Sang Yu membawa pedang tersebut ke pasar barang bekas untuk dijual demi mendapatkan sejumlah uang. Namun ternyata pedang tersebut justru menjadi rebutan beberapa pedagang dengan tawaran tertinggi sebesar 2.000 yuan. Menyadari bahwa pedangnya memiliki nilai jual yang tinggi, Sang Yu pun membawa pedang itu ke sebuah toko antik dan berhasil menjualnya dengan harga mencapai 20.000 yuan. Dengan uang sebanyak itu, Sang Yu kemudian menggunakannya untuk makan di restoran mahal, membeli laptop baru, serta menginap di hotel mewah. Dan kini karena Sang Yu tahu bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah, dia pun dengan sengaja mengkonsumsi obat untuk membuatnya lebih cepat tertidur. Dan kali ini, dia bermimpi berada di dalam hotel mewah tersebut. Awalnya Sang Yu mencoba mengambil guci antik yang ada di lorong, lalu mengatakan, "Aku sedang bermimpi." Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil membuatnya terbangun. Hingga tidak lama kemudian, si makhluk misterius pun akhirnya muncul, dengan membawa serta sebuah senjata berupa kapak. Dan lagi-lagi, ketika si makhluk misterius berhasil membunuh Sang Yu menggunakan kapaknya, Sang Yu pun dengan cepat mengatakan, "Aku sedang bermimpi." Dan kali ini, Sang Yu berhasil terbangun dengan membawa serta kapak tersebut. Sang Yu kembali menjual kapak itu ke toko antik dan berhasil mendapatkan lebih banyak uang, yang kemudian dia gunakan untuk membeli pakaian-pakaian mahal serta berfoya-foya. Malam harinya, Sang Yu yang sedang mabuk sempat membuka sebuah buku mengenai museum sebelum akhirnya dia tertidur lalu bermimpi berada di dalam museum tersebut. Sambil menunggu kedatangan si makhluk misterius, Sang Yu terus mengelilingi ruangan untuk mencari barang-barang mahal yang bisa dia bawa ke dunia nyata. Dan tidak lama kemudian, si makhluk misterius pun akhirnya muncul. Namun kali ini, makhluk itu menggunakan senjata api untuk menyerang Sang Yu. Alhasil, Sang Yu pun tidak berdaya dibunuh oleh si makhluk misterius dan lalu terbangun tanpa sempat membawa apapun. Namun dengan cepat Sang Yu menggunakan obat tidur untuk kembali ke dalam mimpi dan kali ini dia berhasil membawa 2 barang antik dari museum tersebut. Sang Yu kemudian menjual 2 barang itu ke pembeli lain yang lebih kaya dan berhasil mendapatkan cek sebesar 1 juta yuan. Setelah selesai dengan transaksi tersebut dan keluar dari gedung, tanpa sengaja Sang Yu kembali bertemu dengan San Ge. Awalnya Sang Yu sempat ingin melarikan diri, namun ketika sadar bahwa dia kini telah memiliki banyak uang, Sang Yu justru mengajak San Ge ke restoran mahal untuk menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik. Di sini San Ge pun tertegun melihat makanan mewah yang disajikan kepadanya. Terlebih lagi, Sang Yu memberikan uang kepada San Ge sebesar 20.000 yuan sebagai pengganti hutang serta kerugian karena Sang Yu kini tidak lagi bekerja menulis naskah. Berikutnya, Sang Yu mendatangi kafe milik Hua Er agar bisa memandangi Hua Er lebih dekat dengan alasan membeli kopi. Namun ternyata Hua Er sama sekali tidak bisa mengingat dan mengenali Sang Yu. Di sini Sang Yu juga sempat memandangi si pedagang martabak yang pernah berjasa menolong hidupnya. Dan tidak lama kemudian, Sang Yu mendapati bahwa ternyata Hua Er berniat menjual kafe ini karena kerugian yang diderita akibat sepinya pelanggan. Sang Yu juga sempat menanyakan harga pembelian kafe yang sebesar 1,5 juta yuan sebelum akhirnya pergi dari kafe tersebut. Malam harinya, Sang Yu bersama San Ge pergi ke sebuah bar untuk mabuk-mabukan. Setelah itu, San Ge mengantarkan Sang Yu yang sedang mabuk berat ke hotel tempat Sang Yu menginap.
lalu meletakkannya di tempat tidur. Setelah itu Sang-ge berpura-pura pergi, yang pada kenyataannya Sang-ge kembali secara diam-diam untuk mengambil uang serta cek milik Sang-yu. Namun ketika sedang dalam aksinya, Sang-ge dikejutkan dengan Sang-yu yang tiba-tiba terbangun dengan membawa serta sejumlah besar emas di tangannya. Dari kejadian ini, Sang-ge menganggap bahwa Sang-yu memiliki kekuatan super, lantas memohon untuk membiarkannya membantu Sang-yu dalam hal apapun. Keesokan harinya, Sang-yu kembali mendatangi kafe Hua-er untuk menyerahkan uang sejumlah 1,5 juta yuan atas pembelian kafe tersebut, di mana Sang-yu juga meminta agar Hua-er tetap mengelola kafe itu, sedangkan untuk kerugiannya akan ditanggung oleh Sang-yu dan keuntungan akan dibagi rata. Malam harinya, Sang-yu membawa Hua-er ke sebuah restoran mewah, di mana Hua-er lantas menanyakan apa yang sebenarnya membuat Sang-yu berminat untuk membeli kafenya. Di sini Sang-yu pun beralasan bahwa dia hanyalah seorang penggemar kopi yang kebetulan singgah di kafe Hua-er dan ingin berbisnis kafe namun tidak tahu cara mengelolanya. Akan tetapi Hua-er sadar bahwa sebenarnya Sang-yu tidak hanya tertarik dengan kafe miliknya, melainkan juga dengan dirinya. Sepulang dari restoran, Sang-yu kembali bersiap untuk mendapatkan uang dari mimpinya. Namun kali ini ditemani oleh Sang-ge yang akan membantu serta melayani Sang-yu. Dan saat ini Sang-yu memilih bermimpi berada di dalam sebuah bank untuk mengambil sejumlah besar uang di sana. Walaupun sempat menerima serangan dari si makhluk misterius, namun kali ini Sang-yu sanggup melawan serta mampu mengendalikan benda apapun yang ada di dalam mimpinya. Keesokan harinya, mendadak kafe yang dikelola oleh Hua-er menjadi sangat ramai dengan antrian yang cukup panjang dan bahkan tidak ada tempat duduk yang tersisa. Yang ternyata, tanpa diketahui oleh Hua-er, Sang-yu memerintahkan Sang-ge untuk membayar sebanyak-banyaknya orang agar mau datang ke kafe ini. Sang-yu juga secara diam-diam memberikan sejumlah besar uang kepada si pedagang martabak. Di malam harinya, Sang-yu menemani Hua-er pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Hua-er sempat mempertanyakan pekerjaan dari Sang-yu, di mana Sang-yu kemudian memberikan clue 3 kata untuk menunjukkan pekerjaannya, yaitu mimpi, mencari, serta mendapatkan. Dan tanpa disangka, Hua-er justru menebak pekerjaan lama Sang-yu yang adalah seorang penulis naskah. Berikutnya Sang-yu kembali bermimpi dan kali ini berhasil menyerang balik si makhluk misterius serta membawa 1 unit mobil mewah. Di mana keesokan harinya Sang-yu menghadiahkan mobil itu kepada Hua-er lalu bersama-sama pergi ke sebuah bioskop. Di sini Hua-er sempat mempertanyakan kapan mereka bisa menonton film yang naskahnya ditulis sendiri oleh Sang-yu. Dan karena pertanyaan itulah Sang-yu lantas memutuskan untuk kembali menulis naskah. Dan kali ini Sang-yu mendapatkan cukup banyak inspirasi yang kemudian membuatnya berhasil menyelesaikan naskah dengan sangat cepat, lalu menyerahkan naskah buatannya itu kepada Sang-ge. Dan tanpa disangka, naskah tersebut dinilai sebagai naskah terbaik yang pernah Sang-ge temui. Bahkan Sang-ge sampai menangis karena terhanyut dalam cerita di naskah tersebut. Untuk itu Sang-ge kemudian menawarkan naskah itu ke beberapa relasi yang dia kenal, serta menginvestasikan dana sebesar 100 juta yuan untuk pembuatan sebuah film, serta sebuah acara besar untuk memperkenalkan Sang-yu kepada publik Cina sebagai penulis naskah pendatang baru yang sangat menjanjikan. Malam ini Sang-yu bermimpi berada di sebuah goa yang dipenuhi dengan tumpukan harta karun, dan kali ini si makhluk misterius telah muncul namun hanya terduduk diam. Sang-yu lantas tertarik dengan sabuk yang ada di perut makhluk misterius itu. Dan ketika dia mengambilnya, si makhluk misterius sempat menyentuh dada Sang-yu. Namun Sang-yu mengabaikannya, lalu pergi dengan membawa serta sabuk tersebut. Setelah kejadian itu, awalnya semuanya berjalan seperti biasa. Akan tetapi, ketika Sang-yu sedang berada di rumah Hua-er, tiba-tiba sesuatu datang menghujam dada Sang-yu dan meninggalkan bekas luka goresan yang cukup lebar. Disinilah Sang-yu mulai menanggapi serius kejadian di mimpi sebelumnya. Dia kemudian kembali pulang ke apartemen mewahnya tanpa berpamitan dengan Hua-er. Sang-ge yang mendapati Sang-yu terlihat murung sempat menanyakan tentang apa sebenarnya yang telah terjadi. Di mana Sang-yu kemudian mengatakan ketakutannya akan kemungkinan karma yang datang atas perbuatan yang selama ini dia lakukan, serta yakin bahwa suatu saat nanti Sang-yu tidak akan bisa terbangun lagi. Mendengar hal itu, Sang-ge pun justru meminta Sang-yu untuk segera beristirahat karena menganggap pemikiran tersebut disebabkan oleh Sang-yu yang terlalu kelelahan.
就是最近太累了，你得好好休息。 Dan pada akhirnya pergilah Sang Yu untuk beristirahat. Namun kali ini dia tidak mengizinkan Sange menemaninya. Dan tidak lama kemudian Sang Yu pun bermimpi berada di sebuah gedung dan bertemu dengan sosok misterius. Akan tetapi ketika Sang Yu mendekatinya, betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa sosok misterius itu memiliki wajah yang sama dengan dirinya, namun dengan luka yang lebih banyak. Sang Yu pun segera terbangun lalu berlari ke arah cermin, dan di sini dia kembali dikejutkan dengan munculnya luka yang lain. Yang segera disadari bahwa luka-luka tersebut berakibat dari mimpi-mimpi sebelumnya yang terjadi semenjak Sang Yu bisa terbangun lebih awal dari mimpinya. Keesokan harinya ketika sedang berjalan menuju kafe, Sang Yu tiba-tiba diculik oleh segerombolan orang. Yang ternyata di antara para penculik itu terdapat seseorang yang berasal dari toko antik, tempat di mana Sang Yu pertama kali menjual barangnya. Dan dia bekerja sama dengan komplotan penculik yang dipimpin oleh seseorang bernama Qiang, yang lantas meminta uang sebesar 10 juta US dollar sebagai uang penebusan. Tanpa pikir panjang, Sang Yu pun menyetujuinya, lalu menghubungi Sange untuk menyerahkan uang tersebut. Akan tetapi, di suatu tempat ketika Sange menyerahkan uangnya, para penculik justru memukul Sange hingga pingsan, lalu membawanya ke tempat di mana Sang Yu ditahan. Yang ternyata, Qiang tidak berniat melepaskan Sang Yu setelah mendapati bahwa Sang Yu ternyata memiliki uang yang jauh lebih banyak dari perkiraannya. Untuk itu, Qiang bersama anak buahnya lantas memaksa Sang Yu untuk membawa mereka ke apartemen mewah milik Sang Yu, serta menunjukkan ruangan di mana Sang Yu menyimpan seluruh barang-barang mahalnya. Di sini Sang Yu pun memohon kepada Qiang untuk melepaskan dia serta Sange. Dan sebagai gantinya, Sang Yu berjanji akan menyerahkan semua harta yang dia miliki kepada Qiang. Namun tidak lama kemudian, ruangan Sang Yu menerima komunikasi dari resepsionis yang menginformasikan adanya seorang tamu bernama Hua Er. Dan karena Sang Yu tidak ingin Hua Er terlibat dalam hal ini, dia pun terpaksa mengusir Hua Er dengan perkataan yang cukup kasar. Awalnya Hua Er berniat untuk pergi, namun ketika resepsionis mengatakan bahwa pintu apartemen Sang Yu terbuka, Hua Er pun memutuskan untuk mendatangi Sang Yu, yang pada akhirnya Hua Er ikut disandra oleh komplotan Qiang. Di sini lagi-lagi Sang Yu memohon agar Qiang tidak menyakiti Hua Er dan kembali meyakinkan Qiang bahwa dia akan menyerahkan semuanya. Akan tetapi Qiang tidak menanggapi permintaan dari Sang Yu tersebut. Dan di waktu yang sama, si orang dari toko antik yang sadar bahwa penculikan ini telah melenceng dari rencana awal mereka, lantas ikut meminta Qiang untuk tidak merenggut nyawa siapapun. Namun Qiang justru memukuli si orang dari toko antik itu hingga tidak berdaya. Hingga pada akhirnya, ketika Qiang memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Hua Er dan juga Sang Yu, Sange yang ternyata telah sadar bergerak dengan cepat untuk membantu Hua Er. Namun sayangnya, dalam kejadian ini, Sang Yu sempat menerima tusukan di pinggangnya. Di waktu yang sama, si orang dari toko antik tiba-tiba bangkit dan lantas menyerang komplotan pencuri, demi memberi waktu bagi Sang Yu serta yang lain untuk melarikan diri. Namun si orang dari toko antik ini tidak bertahan lama, karena ditembak mati oleh Qiang. Hua Er dan juga Sange berusaha untuk membantu Sang Yu, namun langkah mereka tidak mudah akibat luka tusukan yang diderita oleh Sang Yu sebelumnya, yang kemudian membuat komplotan penculik itu berhasil mengejar mereka dan sekali lagi menusuk paha Sang Yu. Di sini Sange pun mengorbankan dirinya demi memberi waktu bagi Hua Er untuk membawa Sang Yu pergi dengan menahan para penculik itu. Namun Sange juga tidak bisa bertahan lama setelah beberapa kali menerima pukulan yang pada akhirnya membuat Sange meninggal. Hingga sampai di ruangan lain, salah satu penculik berhasil mengejar Sang Yu. Dan karena Hua Er melakukan perlawanan, si penculik pun memukul Hua Er lalu mencekiknya hingga tidak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Sang Yu dengan sisa kekuatannya mencoba untuk melawan dengan menusuk punggung dari si penculik. Namun pada akhirnya, Sang Yu justru dihajar oleh si penculik yang kemudian membuatnya ikut tidak sadarkan diri. Dalam ketidaksadarannya, Sang Yu mendapati dirinya berada di sebuah dimensi lain yang memiliki banyak sekali portal. Dan ketika Sang Yu memasuki salah satu portal, dia pun lantas disuguhkan kembali dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Bahkan adanya gambaran kejadian di mana Sang Yu ditemukan telah meninggal di depan toko terserba.
Setelah itu, Sang Yu mendekati portal lain yang kemudian berubah menjadi dinding kaca dengan memperlihatkan ruangan sebelumnya, di mana Hua-er terlihat tidak sadarkan diri. Di sini Sang Yu pun terus mengatakan, aku sedang bermimpi. Akan tetapi, bukannya terbangun dari tidurnya, Sang Yu secara perlahan justru berubah menjadi si makhluk misterius yang selama ini selalu muncul di mimpinya, lengkap dengan 9 pisau besar di tangannya. Sang Yu yang kini berubah menjadi makhluk misterius, lantas menghancurkan dinding penghalang untuk masuk ke dunia fana dan mulai membunuh para komplotan penculik. Akan tetapi, Qiang yang sempat menembakkan senjatanya ke arah makhluk misterius justru malah melukai Hua-er dan membuatnya terbunuh. Dan setelah para penculik dihabisi, si makhluk misterius juga membunuh Sang Yu bersama dengan lenyapnya seluruh harta yang pernah dibawa oleh Sang Yu dari mimpinya. Adegan berpindah memperlihatkan Sang Yu yang kembali berada di depan toko tos serba saat dirinya dibangunkan oleh Hua-er dari tidurnya. Di sini Hua-er ternyata masih mengenali Sang Yu sebagai teman sekolah. Dan karena merasa kasihan dengan kondisi Sang Yu, Hua-er pun membawa Sang Yu ke rumahnya untuk diberikan makanan yang layak, serta menawarinya pekerjaan sebagai pelayan di kafe milik Hua-er. Mendengar hal itu, Sang Yu pun menangis terseduh. Beberapa hari pun berlalu, di mana Sang Yu yang bekerja dengan sangat baik lantas diberi hadiah oleh Hua-er sebagai bentuk dukungannya atas bakat Sang Yu sebagai seorang penulis naskah. Dan di hari yang lain, Sang Yu secara baik-baik menemui San Ge untuk menyatakan permintaan maafnya karena tidak bisa lagi menulis naskah, sambil menyerahkan uang sejumlah 10.000 yuan yang dia pinjam dari Hua-er kepada San Ge. Akan tetapi bukannya menerima uang itu, San Ge justru mengeluarkan uang lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, sambil mengatakan bahwa naskah terakhir yang ditulis oleh Sang Yu sangatlah sukses dan berhasil dijual dengan harga yang cukup tinggi, dan lalu menyerahkan semua uang-uang itu kepada Sang Yu. Dari sini Sang Yu pun mulai kembali menulis naskah, hingga sampai pada suatu hari Sang Yu yang mendatangi si pedagang martabak justru dikejutkan dengan si pedagang yang menyerahkan sejumlah besar uang kepada Sang Yu, di mana uang-uang itu pernah diberi oleh Sang Yu secara diam-diam ketika dia masih bermain-main dengan mimpinya. Sang Yu yang keheranan pun lantas diberitahu oleh si pedagang bahwa sebenarnya dia juga pernah menjual hidupnya demi uang dan mengalami kejadian yang sama seperti Sang Yu sebelumnya. Namun si pedagang memilih untuk berhenti karena jauh lebih bahagia dengan kehidupannya yang saat ini. Dan film diakhiri dengan Sang Yu yang kembali masuk ke dimensi lain. Di credit scene kita juga diperlihatkan dengan kehadiran makhluk misterius yang terus memandangi Sang Yu ketika sejak berada di depan toko tos serba. Bisa dibilang ending dari film ini cukup membingungkan. Apakah Sang Yu benar-benar bermimpi sejak dia berada di depan toko tos serba? Tapi pertanyaan itu segera terbantah dengan uang yang diberikan kepada si pedagang martabak ternyata masih utuh. Terlebih lagi, si pedagang martabak juga pernah mengalami nasib yang sama seperti Sang Yu. Atau justru Sang Yu kini memiliki kemampuan lain yang membuatnya mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Bagaimana pendapat kalian? Dan kalau diperhatikan, film ini mencoba mengajarkan kita bahwa untuk menggapai sebuah mimpi memerlukan perjuangan yang cukup keras. Walaupun banyak sekali jalan pintas yang bisa ditempuh, namun semuanya tentu memiliki konsekuensi dan efek yang tidak bisa terbayangkan. Terakhir, saya Ava dari Planet Namex. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.